Cerita rakyat yang beredar di setiap daerah memiliki beragam cerita, yang mengisahkan tentang seorang tokoh baik atau buruk. Yang diceritakan turun-temurun, walaupun banyak versinya dalam cerita yang beredar. Legenda dari Maluku yang menceritakan tentang seorang, bernama Nenek Luhu yang dikisahkan senang menculikkan anak-anak. Ia sering menampakkan diri ketika hujan turun disertai dengan cuaca panas. Pada zaman penjajahan Belanda, ada sebuah negeri bernama Luhu di Pulau Seram Maluku. Negeri yang makmur dengan banyak hasil bumi yang melimpah, dengan jumlah penduduk sedikit. Negeri yang dipimpin oleh Raja Gimelaha Luhu Tuban, yang dikenal dengan nama Raja Luhu, memerintah dengan arf, bijaksana, dan berbudi luhur. Raja Luhu punya permaisuri bernama Puar Bulan, dan mempunyai 3 orang anak. 2 orang putra bernama Sabadin Luhu dan Kasim Luhu, serta seorang anak perempuan bernama Tea Ina Luhu, seorang puri raja yang cantik jelita, dan berbudi pekerti sangat baik, sebagai anak sulung. Dengan kekayaan dan kemakmuran negeri Luhu, membuat Belanda sangat berambisi untuk menguasai kekayaan dan hasil bumi dari negeri Luhu. Dengan persenjataan lengkap dan pasukan Belanda yang banyak, negeri Luhu dikepung berbagai penjuru oleh pasukan Belanda. Maka terjadilah perlawanan dari Raja Luhu dan rakyat, bahu-membahu untuk mengusir penjajahan Belanda. Perlawanan dari Raja Luhu sangat dahsyat sampai titik penghabisan, untuk mempertahankan kerajaan Luhu dari penjajahan Belanda, sehingga terjadi pertempuran sengit yang dikenal sebagai Perang Pongi atau Perang Huamual. Dikarenakan kalah persenjataan dan kalah banyak pasukan dengan Belanda, maka Raja Luhu dan pasukannya banyak yang tewas dalam pertempuran tersebut. Negeri Luhu dikuasai oleh Belanda dan satu-satunya keluarga kerajaan yang masih selamat, yaitu Putri Raja, Tea Ina Luhu. Karena kecantikan Tea Ina Luhu, Belanda membawa Tea Ina Luhu ke Ambon untuk diserahkan kepada penguasa Belanda. Tea Ina Luhu harus merasakan penindasan dan pelecehan dari penjajahan Belanda. Ia dipaksa untuk memenuhi nafsu penjajah Belanda, dan disiksa. Perlakuan itu ia terima setiap hari dan setiap saat harus melayani nafsu sang penjajah. Pada akhirnya Tea Ina Luhu tak kuat menahan semua yang ia alami selama ini, terbesit untuk melarikan diri dari semua yang ia alami. Pelecehan, kekerasan dan penindasan yang dilami setiap hari membuat tekadnya semakin bulat untuk melarikan diri. Air matanya menetes membasahi pipinya. Dia sangat merindukan kedua orang tuanya dan adik-adiknya, dan selalu berdoa setiap hari. Pada suatu malam di markas Belanda diadakan pesta, melihat penjagaan sedang lengah. Dengan mengendap-endap Tea Ina Luhu, mengambil kuda pasukan Belanda dan berhasil keluar dari markas Belanda. Dipacunya kuda sekencang-kencangnya, menjauh dari markas Belanda dalam gelapnya malam. Ia pergi menuju negeri Soya, yang dahulu menjadi sahabat negeri Luhu. Sampai di negeri Soya, Tea Ina Luhu disambut Raja Soya seperti anaknya sendiri. Tea Ina Luhu sangat terharu dengan sambutan keluarga negeri Soya, yang mengingatkan dirinya waktu masih menjadi putri Raja Luhu. Setelah beberapa bulan tinggal di istana Soya, Tea Ina Luhu diketahui hamil.
dihamili oleh para serdadu Belanda yang memperkosa di markas Belanda. Keadaan demikian membuatnya merasa semakin berat tinggal di istana, karena tentu akan semakin merepotkan keluarga Soya. Akhirnya dengan pemikiran yang matang, ia kemudian memutuskan untuk meninggalkan istana tersebut. Pada suatu malam yang sepi, Tea Ina Luhu berjalan perlahan-lahan sambil mengamati situasi sekitarnya, menuju belakang istana Soya. Diambilnya seekor kuda yang terikat di pohon, dengan hati-hati dinaiki kuda itu. Kemudian, Tea Ina Luhu yang sedang hamil segera pergi sebelum ada yang melihatnya dari istana. Dia melewati hutan yang sepi dan lembah gunung. Meskipun malam terasa dingin, Putri Raja Luhu terus memacu kuda menuju puncak gunung. Sementara itu, di istana Soya, sang raja menjadi panik ketika mengetahui Tea Ina Luhu tidak berada di kamarnya. Seluruh keluarga istana turut mencarinya ke seluruh penjuru istana, tapi tidak juga menemukannya. Mendengar kabar itu, Raja Soya semakin panik. Ia mencemaskan keadaan Putri Tea Ina Luhu yang sedang mengandung itu. Tanpa pikir panjang, ia segera mengumpulkan prajurit istana. Setelah semua orang berkumpul, mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Dan mereka berpencar untuk mencari keberadaan Putri Tea Ina Luhu. Setelah menempuh perjalanan pada malam hari dan berjalan jauh, akhirnya Tea Ina Luhu kelelahan dan beristirahat. Tak terasa dia tertidur di bawah pohon, ketika matahari mulai menampakkan mukanya, Tea Ina Luhu sayup-sayup mendengar namanya dipanggil-panggil. Ia terbangun. Dan segera dinaiki kudanya terus memacu kudanya, menuruni lereng gunung menuju pantai. Sampai di pantai Tea Ina Luhu begitu kagetnya, di depannya sudah ada rombongan prajurit kerajaan Soya yang akan membawanya kembali ke istana Soya. Dalam keadaan terdesak, Tea Ina Luhu segera turun dari kudanya seraya berlutut, memohon kepada rombongan prajurit kerajaan Luhu, agar tidak membawanya pulang ke istana Soya. Tapi prajurit kerajaan Soya tak menghiraukan permintaan Tea Ina Luhu, karena perintah Raja Soya yang mengharuskan prajurit membawa pulang kembali Putri Raja Luhu tersebut. Seorang prajurit turun dari kudanya dan salah seorang prajurit kerajaan Soya akan menarik tangannya, untuk diajak kembali ke kerajaan Soya. Tiba-tiba Tea Ina Luhu menghilang secara gaib. Mereka sangat heran dan kaget menyaksikan peristiwa ajaib itu. Sejak menghilangnya Tea Ina Luhu saat itu, ia dikabarkan tidak pernah muncul lagi. Tidak ada pula yang tahu kabarnya, entah ia masih hidup atau sudah mati. Setelah peristiwa hilangnya Tea Ina Luhu secara misterius, kemudian mulai berlangsung kejadian aneh di masyarakat sekitarnya. Sejak peristiwa itu, banyak sekali anak-anak yang hilang secara misterius dan ganjil tak diketahui keberadaannya. Sejak saat itu, warga Ambon sering diganggu oleh makhluk halus. Jika terjadi hujan turun bersamaan dengan cuaca panas, ada masyarakat Ambon terutama anak-anak yang hilang. Menurut cerita dan kepercayaan masyarakat setempat, makhluk halus yang suka mengambil anak-anak tersebut adalah penjelmaan dari Tea Ina Luhu. Sejak itu pula, Tea Ina Luhu dipanggil dengan sebutan Nenek Luhu.
Dan tak ada yang tahu mengapa Nenek Luhu suka mengganggu anak-anak. Inilah cerita turun-temurun yang beredar di masyarakat Ambon dan menjadi legenda Nenek Luhu. Banyak versi cerita di dalamnya dan kita hanya bisa ambil hikmahnya dari semua legenda yang beredar.